Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-khaliqul alam, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabi khairil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram min yaumina hadza ila yaumiz zihab. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin para jamaah Salatul Jum'ah Masjid Jami' Rawdatul Jannah, semoga kita semua dirahmati, dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Yakin dan percaya saudara-saudara, tidak akan sanggup orang melaksanakan puasa Ramadan, tarawih, kemudian di malam harinya tadarus Quran, berlaku sabar, kalau 2 bulan sebelumnya dia tidak lakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang dipesankan oleh Rasulullah, bahwa dikatakan oleh Nabi, inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan Allah. Maksudnya orang yang supaya dia sanggup berpuasa Ramadan dan mampu menahan amarah, menjadi sabar, mampu untuk melaksanakan zikrullah. Di bulan Rajab dia sudah berpuasa, di bulan Rajab dia sudah bertobat, membersihkan seluruh daripada badannya, seluruh organ tubuhnya daripada dosa-dosa yang dia pernah lakukan. Kemudian wa Sya'ban syahri, dan ini bulan Sya'ban Nabi katakan adalah bulanku. Oleh ulama bahwa bulan Sya'ban adalah bulan pencucian hati. Jika saudara-saudara ingin sanggup dan mampu melaksanakan puasa dengan imanan wa ihtisaban, yang pada endingnya ghufirallahu ma taqaddama min zambi, persiapkan sejak hari ini, bersihkan hati daripada penyakit-penyakit yang akan menghancurkan amalan puasa kita di bulan suci Ramadan, yaitu penyakit sombong, penyakit hasud. Penyakit hasud akan berefek kepada penyakit ghibah, fitnah dan namimah. Tolong dihentikan saudara-saudara, baik fitnah dengan lisan ataupun melalui media sosial. Hentikan saudara-saudara. Kalau menginginkan puasa tahun ini adalah puasa yang terbaik buat kita. Tidak akan sanggup dan mampu, saya katakan, orang yang melaksanakan puasa dengan ujug-ujug tanpa sebelumnya dia persiapkan untuk memperbaiki daripada badannya yang penuh dengan dosa, dia istighfar, kemudian dia bersihkan hatinya dengan memperbanyak salawat kepada kanjeng Rasul Nabi Muhammad SAW, dan itu akan membersihkan daripada penyakit-penyakit yang ada di hati kita. Bulan Sya'ban dikatakan bulanku, kata Nabi, karena di bulan ini saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya yang berkaitan tentang perintah membaca selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman,
Wahai jamaah masjid Raudhatul Jannah, bersalam selawatlah kalian kepada kanjeng Nabi, kanjeng Rasul, dengan penuh penghormatan, pentakziman, dengan harap berkah syafaatnya. Artinya, dengan zikir membaca salawat, insya Allah saudara-saudara, penyakit sombong akan berubah menjadi tawadhu, penyakit hasud akan berubah menjadi hati kita orang yang ikhlas, orang yang banyak bersyukur kepada Allah. Penyakit riya akan berganti dengan ikhlas. Penyakit daripada ujub, fitnah, gibah dan namimah akan berganti dengan wara' yang ada di hati kita. Itulah daripada sifat-sifat takwa yang sebagai gantinya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala atas penyakit-penyakit yang ada di hati kita dengan keberkahan membaca selawat kepada kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehebatan selawat saudara-saudara sepadan dengan orang yang mendawamkan Al-Qur'an. Sampai ada sebuah cerita bahwa ada seorang yang sudah wafat 30 tahun dikubur. Suatu ketika ada penggusuran jalan tol. Lalu terkenalah ini makam orang ini digusur kemudian. Ketika digali apa yang terjadi saudara-saudara, jasad yang sudah 30 tahun bagaikan mati baru kemarin. Apa yang terjadi? Semua orang pada kaget. Bau harum keluar dari badan jasad orang ini. Kain putih yang membungkus badannya seakan-akan baru kemarin dia mati dan masih baru. Rambutnya semakin panjang, kukunya semakin panjang, dan dia dalam keadaan tersenyum. Kemudian orang pun bertanya-tanya siapakah orang ini. Akhirnya tersebutlah bahwa dia itu bukan seorang ulama, bukan seorang ahli ibadah, bukan seorang kiai, tetapi dia seorang yang miskin. Tapi dalam kemiskinannya dia bersyukur kepada Allah, dan dalam kehidupannya selama di dunia tidak pernah berhenti membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh Al-Habib Lutfi bin Yahya bahwa orang yang mendawamkan salawat sepanjang umurnya sama dengan dia memiliki atau memperoleh anugerah sebagai hafizul Quran. Begitulah saudara-saudara keagungan daripada salawat. Salawat yang dibaca boleh sallallahu ala Muhammad atau disebut salawat Jibril, atau salawat yang sudah umum, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Zikir salawat insyaallah saudara-saudara akan meredam angkara murka, akan menghilangkan rasa penyakit hasud yang ada di hati kita, akan menghilangkan sifat takabur ataupun sombong, dan itu semua akan diberantas, akan dibakar habis dengan salawat kepada kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya, begitu agungnya, begitu luhurnya Nabi kita Muhammad, sehingga Allah sendiri berselawat, pun pula malaikatnya berselawat. Adapun selawat yang disampaikan Allah adalah rahmat, selawat yang disampaikan malaikat adalah istighfar, selawat yang disampaikan, yang dibacakan oleh kita adalah doa, permintaan kepada Allah agar Allah memberikan berkah. Berkahnya siapa? Berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantaran kita tiap hari, tiap waktu menyebut namanya dengan berselawat kepada beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, saudara yang ingin sanggup melaksanakan puasa sampai tuntas, tarawih sampai tuntas, hilangkan rasa dendam di hati saudara-saudara kepada keluarga. Anak meminta maaf kepada orang tua memberikan maaf pun sekaligus meminta maaf kepada anak. Begitu pula istri kepada suami dan sebaliknya, tetangga dengan tetangga, ketua RT dengan warganya, dan seterusnya. Jangan merasa diri bahwa saya adalah orang yang benar. Jangan merasa diri bahwa kita enggak pernah berbuat salah. Ingat saudara-saudara, mau ustadznya, mau kiainya, mau orang biasa, kita ini manusia yang dikatakan Nabi mahalul khoto'i wa nisyan, tempatnya lupa dan tempatnya salah. Janganlah kita menjadi iblis, merasa diri benar, merasa diri baik. Merasalah kita
seperti orang-orang yang merasa banyak berdosa, para wali-waliullah, para ahli zikir yang senantiasa merasa ditimpa oleh dosa dan kesalahan oleh Allah, sehingga dia tidak henti-hentinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu semestinya keadaan diri kita, sehingga kita merasa banyak salah, merasa banyak dosa. Orang yang tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang merasa bersalah akan disucikan sebening-beningnya dirinya, sebersih-bersihnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang merasa dirinya benar, merasa tidak pernah punya salah, maka dia akan dibenamkan kepada lumpur dosa sehina-hinanya dan sekotor-kotornya. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Sesudah kita meminta maaf kepada orang ataupun orang yang terdekat di antara kita, ingat saudara-saudara, keluarga kita yang sudah pulang ke alam kubur puluhan tahun lamanya, mereka tentu bukanlah seorang kiai yang banyak murid-muridnya, bukan seorang ahli zikir. Bisa jadi orang tua kita, kakek kita ketika meninggal banyak dosa. Saudara kita ketika meninggal banyak dosa, tidak akan ada yang menziarahi kuburnya kecuali kita para keluarganya. Datangi sebelum memasuki Ramadan untuk membaca Yasin, membaca Tabarok, membaca tahlil, membaca selawat, baca wirid ataupun zikir sebisa saudara. Jangan pernah berkata saya nggak bisa apa-apa untuk ziarah kubur. Jangan begitu saudara-saudara. Yasin adalah bacaan yang terbaik. Nggak bisa baca Yasin, silakan saudara baca Fatihah. Tidak bisa membaca Quran, bacalah istighfar. Niatkan pahalanya untuk orang yang kita ziarahi daripada keluarga kita. Allah akan sampaikan pahalanya. Dan yang paling membahagiakan para ahli kubur daripada kakek kita, buyut-buyut kita, leluhur-leluhur kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, adalah orang yang menziarahinya adalah orang-orang yang terdekat kepadanya semasa hidupnya, walaupun sekedar membaca Fatihah. Begitulah. Jadi bergembiralah kita, gembirakanlah orang-orang yang sudah mati dengan kirim-kiriman doa, Fatihah dan zikir agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni atas segala dosa dan kesalahannya. Efek yang akan kita dapat keberkahan dalam hidup, kesehatan lahir dan batin, panjang umur serta keberkahan pada rezeki. Dari sebab apa? Ternyata orang-orang yang kita doakan, buyut-buyut kita, kakek nenek kita, ayah ibu kita, saudara-saudara kita pun pula mereka balik mendoakan kepada Allah untuk kebaikan kita semua. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Inilah yang dikatakan dalam kitab Durratun Nasihin, kama qala ulama, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Siapa orang yang dia bersuka cita, bergembira, kata-kata bergembira seperti yang tadi saya sebutkan. Pantas kalau hal-hal yang tadi dikatakan bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, pantas kalau Allah haramkan jasadnya untuk masuk dalam api neraka. Kenapa? Dia bukan bergembira hanya sekedar tertawa, tapi dia bergembira, dia betul-betul mengagungkan dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Dia membersihkan diri daripada dosa. Dia membuang penyakit-penyakit hati yang menghalang-halangi dia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membuang sifat sombongnya, sifat ujubnya dan riaknya. Kemudian dia saling memaafkan antara sesamanya. Kemudian dia menziarahi orang-orang yang sudah wafat belasan tahun yang lalu sebagai rasa terima kasih, sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas nikmat kehidupan, bahwa dia pun dia ingat bahwa dia akan pulang ke alam kubur. Inilah daripada kegembiraan, dari sekian banyak kegembiraan yang tentunya yang akan dapat membawa kita untuk diselamatkan oleh Allah daripada jurang api neraka dengan karena mengagungkan daripada bulan suci Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tujuan kamu diperintahkan puasa supaya kamu menjadi orang-orang yang takwa. Bagaimana sifat-sifat orang yang bertakwa? Dia tawadhu alias rendah hati, kemudian dia qanaah alias banyak bersyukur, kemudian dia wara alias banyak ikhlas, berkata baik, bermedia sosial dengan baik dengan akhlak yang mulia, kemudian senantiasa keyakinannya, keimanannya membaca dalam dirinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahumma 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana bi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana fi dinina wa dunyana wa ukhrana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون.